Kuliah pun kan beririsan langsung dengan stand up. Ya. Di situ di situ Merah Cino. 真的，我笑发来。呀！嘿，工作忘的这些我这就得不去话，工作忘的了，轻松部分还是拿帮我发嘞。欣赏的老板，现在这个啊，做这事情，做这事情。啊，什么的话子，现在我知道这里，不准你。Selamat hari merayakan hari Imlek. Untuk yang merayakan. Ya. Gimik awal. Lo mulai bingung kan? Kalau podcast Wak sama Wak yang awal-awal tuh quote-quote. Nyanyi. Quote-quote yang awal-awal Bana yang episode pertama sih. Oh iya. Bahas quote, petata petiti dan lain-lain. Yang lah bingung itu mencari quote-quote, baik menyanyi. Ya. Kini intro Wak mau itu sih. Yang penting orang mengerti ke konteks yang dibahasnya, ayo gitu. Ya. Makasih warga Pasar yang lama nonton sampai 1.000 orang. Kami tidak expect akan serami itu karena di Spotify target kami itu cuma 300 ya gitu. Kalau sampai 1.000 berarti kan kami harus menjago muncuang. Yo di hari Imlek kok awak ndak merayakannya karena awak ndak tahu kemana doh. Dan selama ini Wak, Imlek tuh hanya sekedar hari libur. Betul. Awak pai mencelik barongsai ke pondok ndak pernah, marayuan mencelik apapun ndak pernah. Oh mungkin baru ingat Wak. Awak pernah ke pondok di hari Imlek tapi malamnya hanya untuk minum kopmil omping. Kopmil omping. Itu mencelik lampu-lampu di situ tuh. Lampion-lampion. Lampion-lampionnya gitu. Itu pengalaman Imlek Bung Cie ya. Kayaknya itu nyawa enggak segitu bananya. Paling kalau dulu waktu Karajo buat poster Imlek lah itu sini. Untuk perusahaan kan? Untuk perusahaan, tapi awak sendiri enggak merayuannya dong gitu. Oh, mungkin enggak merayakan dong, cuman awak banyak bersinggungan dengan teman Cina. Karena waktu pindah di Samarinda pun Pasti siangga ada mau anak. Tadi udah dibahas. Bisa dibongkar. Capek saya. Iya. Ini tuh Cino, apanya Cino, namanya enggak dong. Nah, jadi di kultur rumah itu masih merayakan. Oh tahu mah? Apanya Cino? Ya. Amanya Pamberang. Cino, Pamberang. Itu dah jadi masih ketika Wak Rayo merayakan ketikanya Imlek, Wak belok ke rumahnya. Karena dulu tuh Wak tidak mengenal kayak ya udah karena kawan merayakan ikut Imlek lo dan dapat angpau lo gitu-gitu. Dikesampingkan perbedaan ras itu. Ya tuh. Oh. Dari dulu sih sebenarnya keluarga inti Wak sih yo. Lah sangat itu Bung. Multikultural. Berarti ada Cino, Arab. Kan di dulu di Samarinda tuh Bugis banyak tuh. Bugis, Dayak, Aceh. Enggak sih. Oh, Jawa pasti. Jawa pasti. Oh, pasti. Melayu, Malaya. Malaya enggak ada. Pokoknya Filipin. Ya, mah tahu pengen tahu saya rasnya banyak anak. Aborigin, Mongolia. Le. Jadi emanglah cukup sering ikut merayakan Imlek. Karena Wak partnernya pun orang Cina. Jadi mungkin relasi pertemanan kerjanya kali ya. Jadi lah banyak. Jadi Wak diajak lo kalau nyoh Imlek belah sampai kawan apalah. Biar rame-rame dapat angpau dan angpaunya kadang-kadang sih 50.000, 100.000. Sekadang ikut. Piti 100.000 sekadang ikut di PL ya. Jadi ketek. Berapa yang kadang dapat angpau? 300. 300 Cik orang. Bos itu yang berbintang. Oh. Wih, pantang si Role tuh. Iya, makanya Wak kayak Imlek is me. Imlek is my day gitu. I'm rich people. 300.000 Kan artinya emang semoga kamu kaya kan? Iya, Gong Siface artinya semoga kamu kaya, sejahtera. Ya, kok kaya Wak di hari itu. Oh. Tapi waktu ketek ya piti kan dipakai orang gaek kan. Tapi kawan-kawan Cino apa Bung tuh bakal sungai lele itu enggak? Enggak. Cinonya ya udah Cino pengusaha yang
sipit saya gitu. Iya, mana lu orang ah? Lu orang dulu lah sini lu. Siapa anak lu? Lido. Rido. Lido. Itu sorry ya kawan-kawan. Kan biasanya kayak gitu bercandanya. Iya. Tadi baru membahas lah 1.000 agak menjaga duit. Kira bocor. Nggak bisa dong, Wak. Balik. Tuh, yang tanya tadi yo. Pai gong sih, pai Imlek ke rumah-rumah orang kayu tuh nyu kayak orang mode orang awak yang pai rayu lah sih. Misalnya kalau rayu itu kan persiapannya kue, Sama. baju koko, ya baju koko lah. Baju koko. Pakai baju yang Jet Li. Pakai baju kuning yang Bruce Lee. Pakai baju. Oh, pengen coba lah sekali pakai baju itu. Sekadar pakai sih, tapi enggak yang kayak misalnya diharuskan pakai baju itu tanpa konteks malih lo, Wak. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kayak pakai baju Jet Li, wah kan botak nak. Yeah. Tinggal ditambah polakang saja kan rambut gondrong panjang saja kan. Wih, siro lu mode bah. Nah, udah pakai normal. Awak pun kan rayo ndak koko tuh di hari pertama nyo kan. Hari kedua kan lah baju rayo nyo. Maksudnya? Kalau rayo. Oh iya, nak di tempat Cino pun dekorasinya lah misalnya nyor merah-merahan, ya Ada. tulisan-tulisan. Di Nyo kan rumahnya ada tuh. semacam kayak meja yang ada dupa-dupa gitu. Iya. Ada gitunya. Oh. Sama kucing yang Di pintu rumahnya ada kayak renda-renda tulisan welcome gitu nak. Ada mah renda-renda tulis nya petak sikonya di kunsen pintu rumah. Di rumah-rumah orang lama. Oh. Ada tengok welcome. itu kayak perguruan enggak sih? Iya, makanya makanya pengen tahu apakah hanya dekorasi segitu Dekor ornamen yang itu tuh ada tuh kayak lampion-lampion. ting ting tiring cing gitu. Itu organ bangsat. Ini Morgan di sini. Ornamennya ada si meja yang tampe mungkin persembahannya kali ya. Ya. Nah itu tuh ada dupa lo, ada terang lah daripada Lebih di spotlight itu lebih ya. dari spotlight gitu. Ada sih sebenarnya ornamen, tapi bajunya ya biasa sih. Dan hidangannya pun sama kayak nastar gitu-gitu kayak orang kue rayo, kacang. Ada kue koko crunch loh. Coklat koko crunch. Aduh. Yang ndak ada ketika di Rayo kayaknya kok cuma di Imlek lah gitu makanannya. Pinang ranti itu nama Kue hoki itu ada nak yang Bung Cubo nak. Kan di luar tuh banyak fortune tuh. cookies tuh. Fortune cookies tuh. Kalau dimakan kalau JKT48. Bentuknya ada, tapi nggak ada isinya dah. Kosong. Oh, tapi syarat adoh Yang bentuk gitu tuh kan? Iya. Ada. Ya ada tulisan di dalamnya. Ya. Makanya coba lagi. Lumayan lah. Tapi dulu Pak emang agak menjaga jarak dengan makanannya. Karena di mindset Pak takut jadi orang Cina loh. Jadi makan fortune cookie itu langsung yang Fung sekul. Tentang. Oh, sih. 谢谢。不是我，这是我minum ada itu lah. Untuk kesatriaku. Untuk kesatria. Bahaya enggak sih? Hah? Nggak kan Wak menggambarkan apakah Ya. seperti mode itu. Ya begitu paling kawan-kawan Cino tinggal mengklarifikasi. Di kolom komentar tuliskan kancing yang berdua mah. Bahkan membayangkan sih. Nah, toleransi Wak nyebutnya ayo. Tapi Bung toleransi berarti itu. Nggak toleransi sih, lebih kayak bodo amat sih. Lebih kayak human being. Wes, pluralisme. Aduh. Ya kayak nyatu sih Wak, maksudnya selagi tidak ada konflik, Wak tidak akan mengkonflikkan sesuatu yang sebenarnya kok nggak ketimbang lo tuh di konflikkan. Ya, Wak, gitu. Dan ketika pindah di Padang pun apa Wak masih partnernya masih Cino dan masih kayak beririsan gitu dan dulu kan sempat jadi RT tuh Wak di Padang. Enggak Wak doh apa Wak. Pak RT, lihat dia mengacaukan isi rumahku. Di deretan samping rumah tuh banyak loh lah orang-orang Cino yang ke rumah kan tahu Yo. tuh yang tante-tante itu dan itu pun kayak apa Wak kayak ya udah nyo Ya kan ada masalahnya doa tiba-tiba. ya apa Wak memegang lakum dinukum waliyadin. Ya, maksudnya itu sebagai RT pun walaupun beda ras bana,
ya nggak mungkin kayak oh ya Cino malah dia nurus KTP pajak aku mah gitu. Kan Iya. itu loh doh gitu. Makanya Amawa pun ketika di Padang sebagai semacam pembela doh. Yang Pendamai. pendamai. Karena dulu pernah kado kejadian. Kan arisan RT lah, arisan ibu-ibu tuh segala macam. Jadi caranya adalah ketika yang menang arisan berikutnya di rumahnya. Ya, itu biasa tuh. Menanglah si tante Cino kok. Oke. Tuh ini orang doh. Tuh orang-orang kan ndak nio yang kayak itu takui ada babi, ada takui ada ya haram lah alat masaknya apa segala macam. Tuh mau kayak ya kalau itu makanya diundang warisan dari awal lah gitu. Iya, dari awal lah nggak usah ikutan ya. Ya gitu. gitu-gitu ah. Kalian pengen ninyo mau nyumbang sih nyo kan biar tambahan banyak piti arisan gua kan ya. Kalau itu ya merasa tidak adil sih sama Wak kayak ya makanya diundang. Tapi akhirnya tetap Tetap tapi orang-orang ibu-ibu tuh kayak nono. makanlah. Mana itu jadi. Karena sama Wak pernah mota ini tuh tidak terlalu memakan itu dan ini Tidak terlalu memakan maksudnya. kayak babi gitu-gitu ndak lo do. Karena dia punya usaha catering. Dan dia tahu lo kok. Iya, awak paham loh, Mak. Ada beberapa orang Cina yang ternyata nggak makan babi, Bu. Iya. Dan stigma mode itu tuh kenapa banyak di awak? Karena awak tontonan awak itu sedolah ya kan Iya, boboho babi makan gada. babi gada makan apel itu kan. Itu yang ada di Utawa jadilah mindset orang Cina mode itu. Wah, aduh baru tekanan ada semacam rentenir do orang menjual-jual barang baju kan namanya jual baju-baju ke Oh, rumah, daster-daster yang cicilan. iya, iya, beli iya. baju, beli apa, pokoknya sedolah barangnya dong Iya, gitu iya, kan. iya. Beli jinyo, Deko dicicil ke rumah-rumah. Nah ternyata kakak tuh Cino. Sudah tuh tahu Cino tuh setelah kayaknya dari Imlek lah. Tak Imlek tak Natal ketika itu tuh. Oh. Baru tak kuat. Ternyata kamu non muslim gitu. Daster ini ternyata Cina. Jadi kayak iya aku ini non muslim gitu. Oh patik lah bahasa Minangnya agak aneh rasanya Iya. gitu. Tuh sempat langsung interogasi kan dia keluarga kan. Berarti makan babi itu Langsung ya. langsung itu straight aja makan babi itu tuh kan. Enggak pak, kan enggak semuanya kita makan babi. Aku alergi babi aja kan. Pernah dulu nyoba waktu kecil tuh gatal-gatal, enggak cocok doh ya kan. Dan emang ternyata di keluarga tuh enggak yang makan Cinta babi itu dah. babi doh gitu. Karena ya itu mungkin cocok sih, orang menganggapnya orang Cina tuh pasti makan babi, makan-makan yang enggak umum lah. Ya. Awak yo mungkin dari agama sama ras wa ndak Minang doh, cuman awak lah gadang di Minang juga kan lah Cenyo. teraso lah mak wa kalio jariang ko lah teraso lah mak wa ada randang itu cie. rendang apa ko. Oh iya, jadi itulah mulai terkikis sedikit stigma babi Cina dan babi makan bapel tuh. Cina makan babi bapel itu pastinya. Iya, enggak sepenuhnya itu dah. Dan itu ada fakta. Christine Hakim Apa? Cino Christine Hakim yang itu oleh-oleh. oleh Oh iya, iya kan? Nggak oyo baru tahu bung kan? baru tahu sih. Awak Cino ibu nama ibu saya Christine Hakim. Tapi kan pemain film Beda, nah itu doh. iya kan. Iya. Ternyata ibu tuh Cino apa lakinya Cino dan ada konten-kontennya tuh. Apa tuh main sepeda tarik misalnya ibu Christine Hakim ko nyo pai ka Cino lah mangala. Mete-mete pak ko mangala din kay quick situ tuh kelencen je kan. Di banyak rancak di sini lawa-lawa apa ko kan. Dan ni makan Cino nak ketujuh dan yo mungkin dan Cino lah tapi yo lah teraso lama-lama je kawan-kawan Ciko kan. Dan lah lama lo den balado wirah ko itu makan tak lama situ rumah je kan. Lawak lepak ko mana. Tak pernah coba konten. Cila bisa konyo sepeda-sepeda di Christine Hakim yang kadang namanya. Oh, yang di Christine Tabiang ya, Hakim. Iya itu. yang ada ice skating tuh. Iya. Yo di situ tuh mulai terbuka kalau ya udah. Kenapa awak terlalu
terkunci pikiran Wak atas apa yang Wak tonton gitu. Ya, tanpa mengkonfirmasi langsung kan. Iya, anak ketek di Amerika lo selalu ditinggal orang DE ketika Natal do kan. Iya kan? Iya sih. Iya, Wak, selalu terlalu dan penjahit dibayar sebanyak itu ndak lo mati lo. iya, maksudnya mulai mungkin di era digital, tapi ada bahaya juga sih. Kalau dulu Wak cuma berpatokan di film sehingga di stigma masyarakat atau bau-bau, kini di sosmed lebih ekstrim tuh kan, lebih Betul. banyak cari anak. Jadi memilah-pilahnya tuh lebih Makanya kan butuh konfirmasi langsung. iya, tuh harus konfirmasi langsung. Ya, intinya banyak berkawan sih sehingga Wak Iya. paham. Awak pun mungkin kenapa bisa sesantai itu dengan banyak, Wak sebutlah banyak ras ya. Ya. Ras dan agama. Karena emang dari pertama keluarga perantau ya. Biar lama di kamera saya. Kan misalnya kalau Cina-Cina tuh, terima kasih kawan. Tadi itu Kawan-kawan. Iya, secara kawan-kawan keluarga besar pun apa banyak kawan orang Cina ataupun non Muslim, sama awak itu lo, sampai terakhir awak pacaran non Muslim lo. Ya. Jadi kayak yang ya udah, yang penting kepercayaan mah masing-masing sih. Wak nak memagari diri dan Iya. akan tiba-tiba Wak dari Cino lo kayaknya enggak. Enggak dong. Awak kawan Cino pertama Wak Erwin Wu. Bung Bako enggak pernah ada di Padang. Enggak pernah beririsan, enggak pernah. Nggak pernah beririsan doh. SD nado kawan Cino doh. Kami main karena di kampung. kungfu kali ya. Iya maksudnya Dan Bung pun enggak pernah lapar dari lampu merah kan lampu sekolah merah Bung. lubek ya pernah doh. SD ke rumah, SMP Space Balai, di muka Polsek Luki. Nggak ada sebut lampu merah, SIM Kampe, Lapang Cangkeh. Sebarang Sebarang gang. Ibu Galuang. Sebarang Pom Baru. Gang rumah Bung. Ya nggak ada merasakan irisan Cino tuh nggak ada doh. Tapi kalau non Muslim ada. Muslim ada. Muslim ada di SMP. Pertama kali menceliak orang non Muslim tuh kayak Kristen. Kok kayak Iya dulu kan Wak itu Wak Kecian dulu Wak manusia jahat. Manusia yang judgment. Kristen. Itu katanya tuh makan babi, dia makan babi itu kan. Kalau laki-laki tanya, "Ah, lu sunek?" gitu kan. Sunek kok apa kok gitu. Oh, gitu. Ya Tuh, karena rata-rata di center kelas tuh liat doh waktu interogasi gitu-gitunya. sepenasaran Bung ya. Tapi Wak ndak yang Wak pukuli Wak atau masuk Islam cepat. Namun dia tuh ada CPLI. cemeh jangan sampai. Di pelajaran agama Islam kan ada guru tuh kecet tuh. Yang untuk Kristen kebetulan sekelas ketika itu kan. Kalau yang untuk non Muslim boleh keluar aja ya kan, atau di dalam kelas tapi jangan mengganggu Berisik, ya kan. Bu, di dalam kelas aja Bu, ada yang keluar, ada yang dalam kelas. Kelasnya pakai headset, apa namanya? Dengar lagu saya, lalu saya gitu. Mungkin satu sisi takutnya mendengar orang mengaji kok dia masuk Islam lah Den. Mungkin ya. Ya. SMP ada itu sih. SMK enggak terlalu begitu. Ya, pokoknya SMK lah titik di mana agak mulai slack dengan Cino. Karena permainan Wak lah mulai luas kan. Kok sampai selek banget? Nggak tahu, kayak main bola, futsal kan dulu SMP, SMK kan mulai di mana ada orang mengandalkan main futsal disugurin main. Tapi dia lawan Cino nah, mati yang gitu. Rasul lawan Cino Taipei main rasanya kan. Geng Kampung Baru melawan Cino Taipei. Nah itu menceliaknya sebenarnya salah kan sipit sebenarnya kan. Tapi nyo menceliak kau tuh kayak sengak, kayak orang Iya. Kan ini. Maksudnya celiak kan enggak kayak emang aja. Iya, enggak kok emang Ren dia orang Minang loh mah aja kan. Maksudnya Wak lagi di Padang loh aja kan. Iya, maksudnya belum ada yang kawan kayak main koncino gitu. Oh, bro. Bronya lu Circle segitu. boleh. Lu ledo. Barulah di kuliah pun enggak ada ledo kan. Kuliah enggak ada dah. Dari Makmal sih ke Cino. Itu turunan Cino cuy. Langsung kata bibi awak. Pas di kuliah pun kan beririsan langsung dengan stand up. Ya. Di situ Wak. Di situ Merang Cino. semua. Santa. Di kuliah Wak beririsan langsung dengan Cino gara-gara Wak ikut stand up. Ya. Emang siapa stand up Cino?
Enggak, di Suci 6 ketika Oh, audisi itu iya, sama Erwin Wu. Erwin Wu itu kan audisi Suci 6 dulu tuh. Ya. Dapat second chance jo. Wah dapat second chance lo. Pas audisi second chance, sebut jinyo. Oh. Ya udah kayak siapa nama bang Erwin, wah kok tuh jo. Ini kan Cino tok bana ya. Iya, Bentuknya iya. tuh nggak bisa diubahnya lah doang gitu. Lah fix dari wajah tuh lah mendukung bana. Kalau Bari ndak apa maksudnya ndak segitunya wak, taunya Cino baba ada gitu. Mungkin karena stylenya kali ya. Mungkin kan ketika kompetisi suci itu awak ada kumpul aja Bari kan. Iya. Ya udah jadi yo bakawan dia akhirnya cuman ndak yang mau ditubana ada gitu. Terus sampai aja orang tuh berdua ya kau Cino pertamanya kalian berduanya gitu. Ya emang tok Cino bana ya. Di street 2005 balik apa sebut sama band Danio kan. Nah, Ini kan Cino tok lo tuh. Ya. Kalau nggak salahnya tampil sebelum awak mah. Dia pakai dasi ketika tuh. Ah itulah awak mencari lihat tuh. Ya nenek si Cino kena aja. Mengapa jauh kok gitu kayak sepaten gayang mah gitu. tetap ya. Tetap menjadi Rin si jahat tuh. Makanya si situ ya lah mulai pudar lah. Iya. Lah mulai agak membaik. Tapi di lapehan di show. Nah, di show awak lah mulai memilih awak tuh kalau dulu di show awak tuh pasti ngejudge sebenarnya anak. Kini itu awak ngejudge pola pikir lah. Jadi bukan sosok, bukan orang. Oh. Begitu. Ya, pendewasaan dalam materi stand up awak lah. Jadi yes, itu agak Puasa semua. lah kok macam lah. Sini ya. Alay. Di Jakarta, Wak. Malah di Jakarta ya enggak. Ya paling Erwin sama Bari nya yang kawan bertemanan karyawan Wak Cino enggak dojo sih. Oh, wak, bos wak Cino. Oh, DIY dulu. DIY dulu. Tapi pas sabui kan orang kayak ngecek tuh. Di mana kerajo di Sikwa tuh kan. Lo kalau ada bos Cino yo. Nyo kadang awak kalau awak batu salah seketek walah kena campan tuh mah. Pokoknya dijalian lah ba sifat buruk Cino dan sifat elok Cinonyo gitu. Ya. Tuh awak sabui. Oh enggak, nyo bosnya orang Malay coba. Malay pi Cino. Dia Malay Cino. Kalau Malay kan banyak tuh Cino, India, Melayu masuk situ lah kan. Kalau awak emang ya apalagi Padang Sumatera Barat tuh Tapi emang segitunya. cukup duel nak Minang di Cino nak. Duel dalam artian Yo tas stigmanya entah apa dan dari kultur awak pun selalu kayak ada istilah kayak Cino nang mah gitu. Kalau awak pilih nah, awak sempat mencari lihat ada kemiripan antara Cino Minang kan. sama Minang. Iya. Dan karena kemiripan Sambung, itulah Inyo tuh merasa punya rivalitas antara Iya, berduanya iya, gitu. Orang Cino jago mengalih, orang awak jago mengalih. Iya. Pas sobot dan titik tampil sama mengalih, nah itu beradu tuh. Iya sih. Beradu gelombang ya tuh gitu. Bukan saling Benci tapi kayak persaingan. persaingan itu saya gitu. Itu Cino memprioritaskan anaknya menikah dengan sesama Cino loh karena dia kulturnya ndak payah-payah mau mereka. Dan awak pun orang Minang waktu itu loh kalau dapet nikah sama Minang lah biar awak Iya sih. apa adek nak jo suku-suku lain doh gitu. Bung pernah ada ngejokes ku enggak? Awak orang Minang selalu di depan orang Cino. Oh tahu ah. Tahu ah. Jalan lah cerita lah. Quote-nya adalah orang Minang kok selalu di depan orang Cino. Kenapa? Karena ketika orang Cina menggaleh di toko, ada orang Minang buka lapak. Bisa jokes. Itu jokes orang Menggale. Itu orang Menggale. Itu orang Menggale. Tanang wak orang Minang kan selalu di muka orang Cina. Tanang sih. Batu bang. Ya orang ini di ruko, wak di muka cek. Iya, ini buka toko pasti di muka isi dulu lapak dulu kan. Itu orang Cina tuh kalau Menggale dan awak mago nak siapapun lah yang menawar. Pastinya mengecek bahasa Cina sama orang di belakang gitu kan. Kau berapa ini kau? Bisa kurang. Awak sempat nanya itu ke Erwin Tasibari ya. Masih kalau belanja di toko Cino tuh kalau nawar nak pastinya kayak "Siapa? Kamu tuh waktu nak cuma ala fa" aja kan. Nyebalan Erwin, ya sama aja kenapa orang Padang kalau gua nawar di sana dia juga
Kayak gitu pasti kecek kok berapa dapat apa sih kok wah gitu kan. Ternyata itu rasio dagangnya gitu. Sudah gawe. Iya. Atau sebenarnya yo mengganti bakso itu cuman kayak sembarang ngecek saja gitu. Nih, sembarang aku nih, bako nyomnya nih. Oh iya, nggak bisa bang, udah segitu harganya. Padahal wah sembarang ngecek di belakang. Karena kayak Ada diskusi. support sih kan. Orang yang membeli itu kayak, wih, lagi dia murah dan gomah. Iya. Paling turun seiko nyebang gitu ya kan. Yang palanya adalah orang Minang di Jakarta sih, yang mempertahankan bahasa Indonesia yang tapi tahunya orang Minang kadang. Iyo, awak pernah lah yang mode itu tuh. Nyo tetap nemu kadainya, ayo cipitih tah bakure. Pokoknya istilah-istilah Minang lah. Itu pakai bahasa Minang, wah cari sarwa lepis kan. Kok berapa bang? Bukan. Oh yang ini harganya begini bang, segini bang. Yang ikon ada yang po bang. Kalau yang lebih besarnya itu, wah apa ya bahasa Minang, apa aja bahasa Indonesia aja baru lah coba kan. Yalah, terserah aja lah coba kan. Kita gue diago. Awak sama orang Minang ndak yang terlalu apa ya? Ndak berniat untuk go debung. Karena wak dalam posisi wak pernah menggalih lo dan wak tahu lo kan. Ada pastinya lah magiah kebaikan lo misalnya kayak beli Sarawak lepis ke berapa? 140 lah. Kurang lah. Misalnya kurang lah yang awal tuh kan biasa sebenarnya. Tawaran menawar biasa. Biasalah 130 lah kan. Dan wak merasa lah cukup mah coba. Tapi dia ada embel-embel awak sama awak dapat 75 gitu kan. Jadi patah dua. Malih lo kan. Awak pun malih lo sebenarnya gitu. Sih. Dan Wak baru tahu faktanya patang sih. Iya beberapa minggu patang lah. Jadi Wak kan pulang ke sampai akak Wak. Aduh nih untuk ke semacam pasar tradisional gitulah. Untuk belanja-belanja kebutuhan rumah. Kam aja awak. Tuh awak tuh ngecek. Pak Ijo Serido nak pandai mago nak. Emang mana nak pandai? Apa pandai mah? Ternyata sekeluarga awak nak pandai mago dong. Mana pandai mago doh? Mah iya. Sekeluarga. Mago kok kayak menawar. Kok dapet gitu. Ya Bang Bung Bali langsung kayak barak kok siuta. Yaudah gitu. Kayaknya sih. Itu basic mah Bung. Dalam dunia perniagaan tawar-menawar tuh lah basic tuh mah. Yuk kayak ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada penggabung itu tawar-menawar tuh. Nggak tanya harga langsung cocok beli loh. Ya kadang misalnya paling pertanyaan Pak, desa kurang dah. Saya 150 kan. Ayo lambiat 130 lah. Wak lah merasa di ayo itu. Tapi kan kadang ada orang yang mago tuh yang kayak main kurun lah Stella itu tuh. Oh, kok wajalan rasio dagang deh. Pengalaman menggalih warna seketek Pak. Kok POV dari mana dulu? Kok dari pedagang? Ya, pedagang katikonya lah tahu harga barang ko HPP-nya bara, inyo akan menaikkan harganya seketek untuk biaya untung ikulah titik termurah kok. Ya. Kalau misalnya titik termurahnya tuh misalnya harga HPP-nya 50.000. Ya. 60.000 lah. Paling murah dan jual dan dapat untung 10.000 dari situ. Tapi ketika barang kota lata, nyo akan meletakkan harganya tuh bisa jadi 100.000 atau 120.000. Ya. Dengan pola pikir ya, pasti orang akan menawar. Dengan nyo menawar, sama mati-matinya potong setengah, ada yang tetap di titik untung. Ya. Nah, pola itulah sadola orang paham. Sadola orang menggalih dan pembeli yang biasa membeli lah tahu pola yang mau itu gitu. Makanya orang-orang kayak zaman dulu tuh kok patah tengah taruh iya sih. Nyo lah tahu pasti ikut 2 kali lipat harga joko. Nah, waktu iba. Nah, fight-nya di situ sebenarnya. Iya. Kenikmatan menggali itu adalah wah jual barang kos 70 kabuk, pung tawar 60 lah. Nggak dapet doh. Padahal secara fakta, iko sebenarnya udah dapet senyo. Lah untung aja 10.000 untung 10.000 doh. Cuman awak nak nio mengambil untung 10.000 doh. Ya. Nggak bisa doh satu lah. Nego bung lihat. Nah nio doh bung doh gitu. 70 lah. Salah kan. Nah, itu adalah si kue paling kue sih itu nggak bisa diteorikan doh, emang harus praktek mana sih yang paling kue apanya gitu. Bung pengen sebutuh itu kah harus mendapat barang ko atau awak seyakin iko barang akan terjual meskipun nggak sama Bung. Itu fighting perkelahiannya situ tuh. Jadi kalau misalnya Bung membeli harga
90 lah tok tang awak kah. Bung merasa untung karena bisa bung nego. Awak merasa tetap untung loh karena awak menjual DT harga untung yang biasanya. Paling rendah. Ya, itulah kenapa ketika basobo cingaha-cingaha yang tidak bisa dah tahu nyo harga kah. Aku POV beli deh, wah pembeli kah. Wah tahu harga bahan kok. Wah lah pernah membeli bahan kok. HPP nyo cuma 50.000. 70.000 udah aku lah senang lah dapat untung kok mah. Langsung tembak 70 ada. Nah nio doh 70 salah gitu kan. Kok enggak bisa dia kok. Ayolah gitu kan. Tapi Bung tahu sebagai penjual barang kok apa aja kok tahu main apa kok mah daripada jual barang kok telata sih biarlah biar 20 salah gitu. Ya. Udahlah, biarlah 70 lah ya kan. Dah, biar 70 lah. Apakah Bung rugi? Enggak. Karena Bung lah menanyaan dari harga untung yang paling ketek dan Bung lah ambil keuntungan dari penjual barang harga 1.000 2.000 tadi. Gitu. IBA sih. Kalau IBA mengabung makan nasi. Nak ibu cari lihat petani yang lah jongkok mau itu makan kayak bareh. Alun mah magiko-gikon bareh ya memotong setengah itu kan kayak bareh itu cecek di kupi-kupi ya dia Bung bisa makan gitu. Nah ibu Bung. Iya, nggak kan maksudnya berdagang, berusaha. Batua. Iyo. Ya, kalau semakin banyak orang yang mau nebung, semakin bagus untuk pedagang. Ya. Intinya begitu nya. Bagus untuk pedagang, tapi kan adalah orang mau nebung. Tuh paling batas awak adalah misalnya wak beli Sarawak. Targetnya misalnya 1.000 lah. Iya. Bali tadi 120 lah. Kurang lah, Bang. Satu ide Bang ya. Tuh. Nah, kalau harga Sarawak cuma 70, lapeh mah. Nah, wak lamar saya tuh. Ayo apa mau saya pilih kan? Nah, itu tuh the art of negotiation. Tapi misalnya Bung lempar 150 lah. Misalnya kan. Misalnya kok tipe pedagang yang lempar tinggi banget. Ya. 150 lah. Wak, kurang lah Bang. 120 lah misalnya mentoknya. Masih ada kayak lah nambah 20.000 setidaknya dan batas 100.000 tuh dan hanya perlu nambah 20.000 untuk dapat Sarawak gitu. Berarti Bung mencelinya di uang. Ya. Ada orang yang mencelinya di produk dan kebutuhan. Produk contohnya tuh kayak tahu gak aku bahan iko nak. Wala utak tu lah matematika tu lah lepis modego kok segiko kok biaya jahitnya segiko kah. Tahu harga ada barang ada kualitas ada harga kan. Ya. Kan baju mahal misalnya PK Mall mencari baju mahal itu kan pasti esek tu. Iya. Kita mencari kualitas itu kayak kadang ada brand-brand kadang kok kayak kualitas Tanah Abang tapi harga mahal brand. Ya. Ada yang Sarawak jeans rancak le kok rancak bahannya kan. Harganya murah daripada Bali di bermerek padahal tahu bahannya sama. Pilih yang model itu. Ada yang kalau Bung kan soal pitih 1.000 pek Sarawak nak dapet gitu. Cuman Bung nak tahu kualitasnya do kan? Nah. Kalau awak worth it nak 100.000 kok dengan yang modeko gitu. Beda. Dia tuh pola pikir orang Bansek sebenarnya untuk mengakali pitih kok jangan dihambur-hamburkan. Kalau Bung kan kayu rayo. Iya, udah sadar pas gaya wangin itu minggu batang. Emang mana pandai do? Sangko ama pandai. Kira ndak do. Patut lah nyo selalu ke pasar tuh majak cik orang. Untuk negosiasi. Jadi dulu wak pikirnya ama tuh butuh cik orang tuh untuk ada kayak tetangga wak yang asisten ama wak lah. Ya. Nah itu kalau ke pasar selalu tuh sangko untuk pakai angkit barang tuh segala macam ternyata untuk negosiasi jo. Jadi itulah ama wak cuman kayak ayam sekilo gitu atau sayu aku sampai gitu. Nah si ante aku lah yang berdebat tuh. Ini yang kalau jurusnya. Iya. Jurus gitu kan. Contoh tadi masih kata rasa. Ini keluarga bernegosiasi ternyata ada. Bukan bernegosiasi, bertawar-menawar. Yo, pokoknya itu ada macam banyak levelnya mah. Kalau awak tipikal orang yang paham soal manggaleh dan soal membeli, awak nak beli barang yang kualitasnya tahu tapi harganya mahal bana. Dan awak nak menjatuhkan usaha orang dengan menawar saja mungkin gitu. Ya wajar lah ambil untung gitu. Iya. Kalau orang dulu tuh kan, pernah tuh sama awak kita beli ya, pokoknya di patah dua tadi baju 80 lah, 40 lah ya kan.
Ada PP pula ni modal wak saya 60 lah je kan. Sampai 5. Dah dia tu baik pahi teknik pahi itulah klasik banget tu kau diimbau lihat. Ya nak baca lah teknik pahi ke tak? Saya lo penemu itu. Teknik pahi itu yo pilihannya itu ayo asnya si pembeli. Nio ndak lah digituan kan. Kalau ndak dia pahi lagi gitu kan. Kalau si pedagang maraso yang tadi tuh, 60 sebenarnya lah untung mah 20 ribu lah kan. Daripada barang kau nak jual, gisalah kayaknya dapat untung aja kok. Barang habis bisa diputar ya. Gitu. Tapi kalau misalnya wak pede daripada dan jual ke inyo 20 ribu untung kan, dia yakin barang kau nemu orang beli 100 ribu untungnya. Ya udah dan tahan. Makanya ada terkaca-kaca itu pai itu nak dipai sih dah, pailah. Bisa jadi kayak emang tawarannya segitu jayanya harga HPP-nya 55 ribu. Ditawarnya 40 ribu. Walaupun ada kemungkinan orang tuh rugi magiah, tapi kan yang metong dengan skala penjualannya. Oh iya betul. Penjualan dan kayaknya dia ada dapat untung benar, ada dapat untung dari penjualan dari tadi pagi lah dolah. Maksudnya jual rugi barang kok gitu. Kalau jual paginya lah untung 200 juta tuh kurang-kurang 20 ribu. Iya. Ada yang gitu lah. Biarlah. Itu. Saya udah menggalih kok. Tapi itulah nak sadar orang bisa. Iya sih. Awak sih. Ternyata rasa wak poin wak menggalih tu indak di barang yang mode-mode ko adalah Di mana? skill wak tu menjual barang-barang yang sekali habis pambung. Mode orang-orang di Jatinegara jual barang-barang bekas mah. Kayaknya skill wak di situ lah. Karena wak negosiasi produk wak jaleh, iko jaleh. Oh iya. Itu power adu wak tu wak tahu barang ko harganya 40 ribu. Wak pengen jual harga ko 80 ribu. Baca wak meyakinkan orang. Kalau orang beli 80 ribu lah untung dia amah gitu. Kalau sate pical lah tahu harga aja. HPP-nya lah jaleh dan wak majak orang ke kadainya yang barek lah gitu. Itu kan kerja bung bangsat sebagai manajer. Enggak, tapi kan awak tidak awak kan negosiasi bukan tawar-menawar. Iya kan? Oh, paham. Negosiasinya di hal lain. Di hal lain. Oh, ya udah. Misalnya bung stand up. Sebenarnya sejuta. Awak lah tahu barang bung kan. Tapi awak celik keuntungan lainnya ya tadi. Ya. Oke, bisa sejuta tapi dan butuh akomodasi, butuh iko di mana nilainya kan lebih ke value bukan ke Iya, intinya bukan di harga tampilnya gitu, value untuk membawanya kok bara gitu. Menarik. dan bukan awak yang sebagai pembeli kan, awak penjual. Ya. Nah, kan awak membeli yang tak bisa tawar-menawar. Bisa lah kalau pergi ke pasar abah lihat aja wak. Wak ketika mau beli nak bara ayam ko. Ayam 45 bu je kan. Rin kan. Lah murah mah. 45 lah murah mah. 50 biasa aja ko 45 aja kan. Tu kijak orang pedagang kan. Bersekongkol. Nyagi pahu wak cik pak.